Kemarin gue sempet buat video sih. Oke. Kemarin gue sempet buat video makan teh kambing sama boba. Makan Video gue, video gue di take ya. down sama YouTube. Tapi kalau menurut gue gini ya, YouTube itu buat kesenangan kepuasan diri sendiri. Oke. Jadi gue ngerasa kalau gue buat YouTube yang ekstrim kayak makan tai, makan cacing gitu kan, ada kepuasan tersendiri gitu. Soalnya gini, orang lain belum tentu bisa ngelakuin ini. Memang itu tergolong bodoh. Bentar. Kepuasan tersendiri nih, berarti lu psikopat dong. Selamat datang di Mas Kuning Podcast. Oke, Bagio. Oi, Apa kabar? baik. Oke, teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Sebenarnya tamunya ini nggak penting-penting amat. Tetapi menurut saya dia itu punya punya mental, punya dedikasi tinggi untuk YouTube seperti itu. Nah, sekarang kita tanya-tanya sama Bagio. Sebenarnya sih ini nama channel lo Bagio ya? Bagut ya. Bagut. Ya, Bagut. Oke, Bagut artinya apa? Bagio atau Bagio gimana? Bingut ya. Bagio Bingut. Ya. Coba jelasin nih, Bagio Bingut tuh maksudnya apa sih? Bagio itu maksudnya nama kakek itu ya. Nama kakek gue yang di Lampung. Gue kan punya kakek juga. Entar dulu. Nama kakek lo Bagio atau Bingut? Nah, itu nama kakek gue Bagio. Oh, Bagio. Nah, Oke, Bagio. Karena menurut gue Bingut ya kan, jadi dipanggil sama temen-temen gue waktu kecil kan Bagio Bingut gitu. Oke. Nah, yang ngasih nama channel YouTube gue Bagut itu sebenarnya saudara gue. Kemarin gue mau buat YouTube, gue ngajak dia, katanya ini aja nih yang cocok buat nama channel kamu. Nah, terus gue ikutin dong, Bagut ya kan? Bagut. Sampai sekarang lah nama Bagut itu di YouTube gue. Oke. Nah, sekarang pertanyaan gue, nama asli itu siapa? Amuda Cuhalgi. Siapa? Amuda Cuhalgi. Sebenarnya beda jauh. Oh, beda jauh banget. Beda jauh banget. Beda sama mukanya. Oke, jadi buat teman-teman nih, pelajaran ya. Jadi untuk di suku Komering ya, Sumatera Selatan itu kalau cucu pakai nama kakeknya seperti itu ya. Jadi nama kakek lo itu Bagio. Iya. Jadi lo dipanggil Bagio gitu Bagio, ya. Nah, untuk pelajaran juga nih untuk anak atau misalkan yang boleh manggil nama Bagio tuh siapa gitu. Temen-temen gue semua. Oh, semuanya gitu dari ya. Kecil ya. Oh, oke. Di kampung gak ada yang tahu nama asli gue. Lo kecil di mana sih? Gue kecilnya di sini di kampung. Di kampung di sini. Palembang ya. Oh, oke. Bukan Palembang juga sih sebenarnya, di Oku Timur ya. Timur sebenarnya. Oke. Ini sebenarnya gini nih, ya. Kalau di Oku Timur itu sebenarnya banyak YouTuber tuh banyak sekali. Ada di BK10, BK16 yang paling banyak tuh. Nah, sekarang di sini yang saya lihat di Litas Komering itu masih sedikit. Ya, sedikit peminatnya. Yang pertama saya nih, yang kedua yang si siapa? Bagut, kita panggil Bagut aja ya. Nama channelnya. Nah, mungkin kalian yang belum tahu channelnya silahkan cek nih, nanti di link deskripsi ada channelnya. Bagut. Itu tema channel itu apa? Tema gue gila-gilaan aja sih sebenarnya, buat hiburan. Gila-gilaan gimana? Jelasin dong. Ya, gila-gilaan maksudnya yang eksperimen gitu, yang orang lain nggak mampu ngelakuin kan gue lakuin gitu. Orang lain nggak. Contoh channel lu. Contoh channel lu yang orang. Kemarin gue sempet buat video sih. Oke. Kemarin gue sempet buat video makan teh kambing sama boba. Video gue di take down sama YouTube. Wih, kenapa tuh? 8 bulan gue upload di YouTube. Take down. Langsung take down. Langsung take down. Nggak ada ini peringatan lagi. Langsung take down. Ya. Itu kenapa tuh YouTube? Udah ada ini nih. Pelanggaran hal menjijikkan lah katanya. Oh, seperti itu ya. Jadi 8 bulan. Enggak, pertanyaannya lo dari kapan buat YouTube? 2019 sekarang 2021, berarti sudah 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Setahun itu 2 kali video cuman. Setahun 2 kali? Orang itu yang cuma bisa lihat gua di YouTube. Setahun 2 kali. Pasti nih teman-teman yang ada di rumah pasti bingung. Ini kenapa sih Mas Kuning Official ngundang orang yang seperti ini? Karena saya lihat nih ya, di kampung kita nih banyak ibaratnya pemuda-pemuda yang berprestasi ya. Tetapi banyak yang menjerumuskan dirinya ke tempat yang hal-hal yang negatif seperti itu. Bener ya? Bener. Nah, saya lihat di Bagio ini orangnya malah lebih aktif atau lebih optimis terhadap hal-hal yang positif, termasuk YouTube. Nah, menurut saya di YouTube ini adalah hal-hal yang positif menurut saya. Seperti itu ya. Nah, sekarang gini loh. Channel lo adalah channel-channel yang ibaratnya lebih terkhusus ke ekstrim ya. Sekarang gini. Hal ekstrim apa yang menurut lo belum pernah lo lakuin? Yang ada di pikiran lo sekarang, gue bentar lagi buat channel yang gini nih.
Gue mau mentai sih sebenarnya. Nah, ntar lu di take down lagi. Sebenarnya kalau gue banding bisa kemarin. Soalnya gue udah males ya kan. Gue nggak ajuin banding sebenarnya. Jadi lu nggak ngajuin banding? Rencananya kalau video itu yang pantai kambing itu di post, lebih ekstrim lagi gue buatnya. Sebenarnya sih gini ya. Saya pernah nih ngupload video ya, ngupload video yang memang benar-benar jelas video saya. Terus untuk musiknya tuh musik copyright, copyright ya. Dan di tag sama YouTube. Tapi saya banding, tetap saya banding. Bisa di-post. Bisa di-post gitu loh. Nah, kenapa lo nggak mau? Kemarin mikir juga soalnya kalau mau di-post kan bawa batai kambing. Entar temen-temen gue banyak ilfil soalnya takutnya. Tapi kan gue mikir di sisi lain YouTube itu yang kalau di YouTube ya, YouTube itu dijual kalau nggak cewek kalau nggak cantik, cowok kalau nggak kaya dia. Oke. Sekarang YouTube itu kayak kita misalkan buat YouTube memang pada dasarnya harus dibenci dulu kalau kita mau dikenal orang. Gitu ya. Nah, itu prinsip lo ya. Iya, prinsip lo. Berarti dengan kata lain yang masuk ke dunia YouTube dan untuk terkenal itu adalah orang-orang yang punya prestasi sama orang-orang yang punya viral, gitu ya. Yang punya apa ya? Masalah tersendiri terus dimasukkan ke YouTube seperti itu ya. Oke, nah sekarang kan ini lo udah berapa video tuh di YouTube? Hampir 11 lah. Hampir 11 video. 11. Itu sebenarnya nih teman-teman nanti coba lihat di videonya ya, video bagus ya, itu luar biasa ekstrim. Ada yang tadi prank pocong ya, bener lo jadi pocong ya. Ada juga mandi oli, bener-bener oli itu. Oli. Bener oli atau oli? Enggak, gimana? Oli beneran ya? Oli beneran tuh. Itu lo gimana tuh ngilangin olinya? Gila, gitu lama bener gue ngilanginnya. Bener itu apa namanya? Kambing aja kalau penyakit kurap itu sembuh ya. Ini dimandiin ke manusia. Aduh. Enggak, yang jadi pertanyaan gua nih, lu sempet pikiran punya apa ya? Punya channel yang ekstrim gini nih, pikiran lu apa? Pikiran gua gini sih, gua termotivasi dari YouTuber yang Bobon Santoso itu. Kayaknya asik aja ya. Bobon Santoso itu yang ekstrim makan itu ya, yang sepeda digoreng gitu ya. Ya terus sendal jepit digoreng. Oke. Cuma Bobon kayaknya nggak berani mandi di tai kayaknya. Benar. Nggak berani. Benar. Ya dicoba nih kalau misalnya Bobon sempet nonton, dicoba mandi di tai kambing. Tai kambing, tai sapi lah. Oke. Sekarang gini nih, pertanyaannya kan banyak channel-channel YouTube yang lain yang bisa lo lakuin tuh. Ada yang misalkan vlog, ya misalkan makan-makan khas tradisional dari Komering. Atau ada lagi misalkan aktivitas yang ada di Komering. Kenapa lo milih hal yang memang bukan dari lintasnya Komering, terus lebih ekstrim, gitu loh? Tapi kalau menurut gue gini ya, YouTube itu buat kesenangan kepuasan diri sendiri. Oke. Jadi gue ngerasa kalau gue buat YouTube yang ekstrim kayak makan tai, makan cacing gitu kan, ada kepuasan tersendiri gitu. Soalnya gini, orang lain belum tentu bisa ngelakuin ini. Memang itu tergolong bodoh. Ntar. Kepuasan tersendiri nih, berarti lu psikopat dong? Bukan. Bener nggak? Bukan. Lah, iya. Ini sekarang jadi pertanyaan adalah orang normal yang biasa hidup sehari-hari disuruh mandi pakai tai itu nggak mau, pakai oli itu mau. Tapi lu kepuasan tersendiri itu bagaimana tuh? Kepuasan gini nih. Gue bisa ngelakuinnya, cuman orang lain nggak bisa ngelakuin. Oh gitu. Itu yang kepuasannya. Jadi istilahnya lu hebat di hal yang seperti itu. Yang gue ngerasa gimana ya, gue mampu ngelakuinnya gitu. Oke, lu mampu, benar. Tapi kan di sisi lain itu ada sebuah alasan gitu. Gue ngelakuin itu kenapa kan? Mungkin temen-temen tahu semua kan jawabannya kenapa. Oke. Nah sekarang lo yang ada di channel sama lo yang ada di sini itu beda atau sama? Beda sebenarnya. Bedanya kenapa nih? Bedanya ya, gue kayak seperti di channel sih sebenarnya. Beda banget. Itu kalau kita depan kamera itu beda. Kalau depan kamera itu kita gimana ya? Kalau kita menghadap kamera itu kayak kita harus totalitas. Kita harus nunjukin menghibur orang. Tujuan kan buat menghibur. Ini kalau di dunia nyata kita nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu gitu. Sudah? Gitu aja? Oke. Bener sih sebenarnya kalau kalian sempat lihat videonya si Bagut ya, ekstrim loh. Cara ngomongnya aja cepet. Bagut, bingut. Coba tunjukkan di ini kamera bingut gimana sih? Bingutnya gimana nih? Mulut ini. Bingut bawaan dari lahir. Oh, bawaan dari lahir ya? Bukan disengaja ya? Bukan, sama operasi nih sebenarnya kemarin. Operasi? Ya BPJS nggak masuk di Korea. Benar. BPJS ada di Indonesia, bukan ada di Korea. Oke, Bagut. Lo ada rencana
bikin video lain? Rencananya masih ada ke depannya. Ada ini planning ya? Ada planningnya. Masih banyak sih video yang mau dibuat. Oke. Sebenarnya kan cuman mau dipikirin lagi resikonya. Setiap video itu kan kita harus mikirin dampaknya kan. Dampaknya ke diri sendiri, penonton apa, keluarga gimana gitu kan. Itu harus dipikirin. Ada nggak satu video atau dua video yang berdampak banget di hidup lo? Ya berdampak sih, kayak contohnya gua makan cacing. Oke. Temen-temen gua pada jijik semua. Gitu katanya, kok lu makan ini, ya gua bilang cuma konten kan, cuma buat hiburan. Oke. Gua nyampe gua nongkrong kesini, oh lu yang makan cacing ya? Oh lu yang makan cacing ya gitu. Berarti dengan kata lain lo terkenal. Iya. Berarti lo termasuk hal yang sukses nih. Ya. YouTube yang sukses. Kalau misalnya satu orang kenal sama lo kesini kenal, ada yang kenal. Nah berarti lo termasuk yang sukses. Iya. Gitu loh. Pertanyaannya, kenapa lo istilahnya ngupload hanya setengah-setengah? Di jadwal dong, di jadwal. Bikin YouTube itu sebenarnya kayak kita nanam pohon. Oke. Pohon kalau nggak disiram nggak apa lo tumbuh, sama kayak YouTube. Semakin rajin buat video, pasti banyak video nontonnya. Gitu. Oke. 2 tahun lo cuman bisa buat 11 video, tapi 11 videonya itu adalah video-video yang viral nih menurut gua. Karena apa? Gua aja nih ya yang di YouTube, gua baru setahun di YouTube, setahun lebih 3 bulan lah. Gua nggak sanggup tuh yang masalah mandi di oli. Yang pertama nih jadi orang gila ya. Jadi orang gila, itu beneran jadi orang gila loh. Bajunya itu baju compang-camping, celananya celana orang gila. Terus yang ditakutin tuh anak-anak tuh bener nggak? Memang bener-bener real ya. Sampai anaknya itu nyebur ke irigasi, ya air irigasi itu menurut gua luar biasa. Lu gimana sih nyiapin mental sampai segitu? Gila. Gua kalau nyiapin orang gila itu gimana ya? Kemarin kan gua mau video juga kan di jalan, lanjutin videonya. Iya. Cuman gua udah nggak berani, soalnya banyak bener orang di kampung gua bilang gua gila beneran. Bener gua dibilang bener, ya. Orang di pinggir jalan mau lewat muter gara-gara lihat gua. Ya muter. Soalnya gua guling-guling di jalan. Tapi bener ya. Kalau gua jalan-jalan di kampung ya, kalau gua ngebahas tentang YouTube atau ngebahas tentang hal-hal yang ada di sosial media, pasti nyangkut ke Bagio, nyangkut ke Bagut. Kenapa? Kenapa sih si Bagut bikin channel seperti ini? Lah, kenapa sih si Bagut buat konten yang tidak berfaedah lah ibaratnya? Nah, itu maksudnya lebih ke arah mental sih. Lu nyiapin mentalnya itu harus kuat banget tuh masalah itu. Karena apa? Ya, contoh segini nih. Gua nih channel gua tuh tentang taekwondo, tentang olahraga. Ya, di sini nggak begitu ada yang tahu. Sedangkan lo nih yang channel yang gila-gilaan, orang semuanya bakal tahu. Sebenarnya yang lebih gua di atas kertas gua lebih ini lah mungkin ya. Tapi di atas segalanya sih sebenarnya lo yang lebih terkenal dari gua. Terusin aja, bro. Ya, terusin aja. Ini saran dari gua nih, bukan sebenarnya sih YouTuber apa ya? Lebih senior tuh lo. Lo 2 tahun, gua masih setahun. Gitu. Tapi lebih ke disiplin gua berarti sama lo. Gua rasa kayak gitu. Lebih disiplin ya. Bocoran. Untuk video selanjutnya lo mau bikin apa? Misalnya video selanjutnya sih gua mau ini ya, yang kayak gua bilang tadi kayak berendam di tai. Cuman gua mau nyiapin mental yang ini. Bener-bener siap gitu. Tai apa? Tai kambing bisa, tai sapi bisa. Tai manusia? Janganlah kalau tai manusia, tai binatang lah. Tai binatang. Oke. Sebenarnya ada rumah yang rumah tradisional kalau nggak salah Kalimantan ya. Mohon maaf kalau misalnya salah. Yang dasar tanah atau dasar lantainya itu diperkuat dengan tai kambing atau tai sapi itu ada tuh. Jadi kalau misalnya lo mau banding ya nggak apa-apa, banding aja. Kalau misalnya ada masalah dari YouTube-nya gitu kan. Selain itu, konten apa lagi nih yang ada di pikiran lo? Ya konten mandi tai, makan kecoa mungkin, makan cicak. Makan cicak? Ya. Cicak kan haram ya? Haram. Itu kalau cicak haram. Kalau cicak haram, anggur merah itu haram nggak? Alkohol haram. Cicak haram. Haram. Kenapa orang berani minum alkohol, cuman nggak berani makan cicak? Karena apa ya? Memabukkan.
Cicak tidak memabukkan. Cicak tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Jadi orang tidak berani makan cicak. Tidak berani makan cicak. Oh, jadi orang lebih berani memabukkan daripada makan cicak. Bener. Bener ya? Bener. Seperti itu. Cuman di ini apa namanya? Kalau menurut gua ya. Ya. Itu kalau alkohol itu haram, cicak itu haram. Semua itu haram. Itu tergantung balik lagi ke diri kita sendiri, bener nggak? Benar. Ya kan? Benar. Ini contohnya, gua makan cicak, gua nggak minum alkohol, ya kan? Iya. Tapi kan orang yang minum alkohol itu kan haram. Haram itu kan dosa. Oke. Gue juga ngelakuin dosa. Oke. Bener nggak? Benar. Jadi balik lagi diri sendiri. Tapi tingkatannya berbeda. Iya, benar. Tingkatannya berbeda. Contoh nih. Rokok. Hmm. Nih yang lo hisap sekarang nih, ya, rokok nih. Rokok itu nggak haram. Rokok itu nggak haram. Ya, rokok, minuman tuh nggak haram, tapi dikonsumsi dan menimbulkan apa ya? Keburukan bagi yang dibuat oleh Allah, ya. Nah, itu haram. Haram. Begitu cicak nih. Kenapa alkohol? Nih, alkohol itu sebenarnya barang yang kita butuhkan. Iya. Kenapa? Karena di medis kita butuh alkohol. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya banyak nih butuh di alkohol. Tapi disalahgunakan dari manusia tersendiri. Manusianya membuat alkohol tersebut dijadikan bahan konsumsi yang memabukkan supaya halusinasi seperti. Kalau cicak dimakan bukan halusinasi, muntah. Benar-benar. Boleh. Tapi kita tunggu nih konten selanjutnya. Oke, kita tunggu konten selanjutnya dari Bagio makan cicak. Mungkin ada pikiran sendirilah, jangan sampai cicak dimakan lah, atau apa gitu, tanah apa gitu ya. Janganlah kalau tanah. Kira-kira. Nah, ini, lu sempat buat channel cacing ya, makan cacing ya? Bener lu makan? Terus gimana perut lo? Ini apa? Sehat. Tenggorokannya kayak ada liar gitu. Apa licin itu? Licin. 2 hari nggak enak makan. Sama sekali. Sama sekali. Temen-temen gue yang ngikutin gue bikin video, itu muntah semua. Liatin gue. Berapa orang tuh yang nonton? 4 orang lah, 5 sama. 4 orang. 4 orangnya muntah semua. Waduh. Pada jijik semua. Waduh. Cuman gue 2 hari nggak enak makan. Asli. Inget cacing gitu. Sama yang kayak gue makan ini teh kambing sama es boba. Iya. Sama. Teh kambing, bener-bener teh kambing itu. Asli lo gila lo. Luar biasa nih. Gua nggak berani tuh. Itu sebenarnya cacing bener nih. Cacing adalah obat, bener ya? Obat tipes ya, obat penyakit tipes. Tapi nggak tahu tuh kalau di daerah lain tuh bagaimana. Kalau di sini obat tipes. Tapi kalau sebanyak itu terus dimakan pakai es ya? Es. Tuh rasanya gimana? Rasanya enak sih. Enak Bener. Ada sirupnya, ada jeruknya. Ada. Yang enak itu sirup sama jeruknya. Iya. Cacingnya. Cacing itu hiasan untuk penikmat minumnya. Oh, jadi contohnya makan nasi nggak pakai garam. Jadi cacingnya garamnya gitu. Benar. Ini ya, alhamdulillahnya di Lintas Kumbring nggak ada lagi YouTuber yang kayak si Bagut. Kalau 2 YouTuber kayak lo binasa lah. Nggak ada lagi ya, jadi konten ekstrim, Kumbringnya ekstrim, kontennya ekstrim. Ekstrim ya, orang ekstrim semua. Terus pernah ada satu cerita nih teman-teman. Saya kan dari taekwondo nih. Saya dari taekwondo jadi di kampung kita ini ada perguruan taekwondo, ada perguruan PSHT, ada perguruan banyak sih di sana, ada kungfu dan lain sebagainya. Kita kaya akan budaya yang seperti itu. Nah, pada saat saya mau pengen bikin konten sama PSHT, ya kan gue pernah cerita sama lo. Pengen bikin konten PSHT, gue ditolak nih sama rombongan PSHT. Katanya dengan berbagai alasan. Ada yang bilang katanya malu, sabuknya masih dasar, atau lagi ngomong nggak boleh divideoin. Selang dari situ gue lihat Bagut collab sama PSHT. Itu gimana ceritanya tuh? Itu ceritanya sebenarnya panjang sih. Panjang. Soalnya mereka nggak mau juga collab kan. Nggak mau juga collab sama gue. Terus gue inilah minta tolong kan. Bolehlah minta tolong gue collab kan. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya. Jadi alhamdulillahnya ada beberapa orang setuju sama masnya ya kan, mas pelatihnya. Ada juga yang setuju, ya dibuatlah video itu. Iya gitu. Tapi gua di sini bukan menjudge ya, bukan menjudge atau istilahnya menyalahkan dari satu pihak. Tapi pertanyaan saya why, kenapa?
Tapi kalau di sini sudah clear, sudah jelas. Mau gimana pun bentuknya, bela dirinya, olahraganya, tetap saudara gitu ya, tetap saudara gitu. Ini lo nggak ada kerjaan lagi nih, nggak bikin konten atau gimana? Soalnya gue tanya sama adek lo, Bagut kemana? Bikin konten, terus konten apa tuh? Gue tanyain. Kemarin gue bikin konten, sebenarnya nggak jadi. Kenapa tuh? Konten makan tai? Hah? Nggak. Makan tai. Makan tai itu sebenarnya gimana ya? Kalau tai itu dimakan sebenarnya kemarin kan pernah buat dari take down. Jadi kayak kapok gitu buatnya. Oke. Untuk kedepannya mungkin dibuat lagi. Dibuat lagi. Ya dibuat lagi untuk part keduanya. Itu ada saya post ke YouTube 30 detik. Apa tuh? Yang makan tai, cuman nggak ditunjukin. Oke. Nggak ditunjukin nggak, cuman diminum, langsung diminum, nggak full video. Jangan 13 menit itu video. Cuman 30 detik yang bisa. Yang bisa. Itu waktu pas di take down. Tapi ada kan sampai sekarang Apanya? videonya? Videonya hilang udah kan di take down tuh. Iya. Kan hilang videonya. Langsung dihapus aja videonya yang di file. Oh ya, oke. Disimpan yang 30 detiknya doang. Itu mau di apa namanya, mau di-upload. Apanya? Yang tai kambing. Udah dihapus, mau buat lagi sebenarnya. Mau buat lagi. Apa kemarin kan sama minum kan? Mungkinnya makan gitu. Makan tai kambing sama mie mungkin. Oke. Nih, buat teman-teman yang lain nih. Apapun channelnya, apapun temanya, ya udah jalanin aja. Di sini kita nih, bener kata si Bagut tadi, kepuasan hati. Kalau saya yang apa namanya, bikin channel yang seperti ini, bikin konten seperti ini, bikin tema yang seperti ini, karena saya mampu, saya mau itu dulu. Saya mampu, saya mau. Nah begitu juga Bagut juga dia mampu, ya, dia mau. Intinya itu, mampu sama mau. Nah jadi kalau kalian ada apa ya, keinginan pengen jadi YouTuber atau keinginan pengen ngupload sesuatu hal, beranikan diri lah. Beranikan diri. Lo ada pesan-pesan nggak buat rival lo? Ada rival nggak lo? Bobon Santoso atau dan lain-lain. Lo bilangin aja. Gue ngefans sama Bobon. Ngefans banget ya. Dia udah pernah ke podcast ini, apa namanya, Deddy Corbuzier lo? Pernah. Gue nonton juga sih. Dia buat tato Deddy Corbuzier, keren. Corbuzier. Lo nggak mau buat tato muka gua? Janganlah. Lo ada pesan-pesan buat Bobon Santoso? Gue sih mau collab sebenarnya ntar. Wih, amin. Suatu saat nanti gue pengen lah collab sama dia gitu. Kira-kira lo sama Bobon Santoso collab, mau bikin konten apa? Hal yang di luar nalar gitu, orang lain yang nggak mampu buat itu. Bobon Santoso tuh gila loh. Dia waria aja dibawa ke karaoke sama dia. Gila. Lu sekali-sekali tuh, sekali-sekali bawa biduan atau bawa apa tuh karaokean. Kan lu sama dia kan. Berarti apa ya? Pencerahan lo itu dari Bobon ya. Iya. Gua lihat lu lihat dari Bobon. Referensi lu Bobon banget ini. Bobon. Selain Bobon sih Brandon Ken kayaknya. Brandon Ken. Gua nggak tahu tuh Brandon Ken itu siapa tuh. Sekarang dia jadi ini player Mobile Legends, YouTuber Mobile Legends. Dari Indonesia? Iya dari Indonesia. Pertama dia buat konten prank. Kayaknya setahu gua dia orang yang pertama deh yang kenalin prank di Indonesia. Oh gitu ya? Gua cari dulu deh. Brandon Ken. Dia temanya prank-prank gimana tuh? Prank sama sih, gila-gilaan juga pranknya. Oke. Tiduran di mall gitu pakai baju pantai gitu, teriak-teriak gitu. Berarti Nikita Mirzani juga prank juga loh. Di mall lepas baju gitu, tinggal BH-nya doang. Iya. Lebih gila sih. Gitu ya. Lebih gila ya. Lo ada keinginan masuk ke kontennya Nikita Mirzani? Sebenarnya kesempatan juga mau sih. Mau ya. Oke. Harapan lo membuat channel lo ke depannya? Harapan gue sih kalau buat channel gue ke depannya semoga terus berkembang gitu. Buat diri gue sendiri harus ada ini, apa namanya? Harus konsisten. Oke. Gitu. Kalau gue sekarang kan gue ngerasa kayak gak konsisten gitu. Semua mau gue buatnya. Iya. Sebulan sekali, kadang 8 bulan sekali. Sebenarnya apa ya? YouTube itu memang harus seminggu 2 kali kalau nggak 3 kali. Benar. Kalau gue pribadi ya minimal 3 hari sekali, 2-3 hari sekali. Entah apapun kontennya gue buat. Atta Halilintar
dia bisa terkenal karena setiap hari buat konten. Iya. Gitu. Jadi ini kesempatan lo, jangan sampai lo hanya sekedar hanya mandi oli terus nggak ada penghasilan gitu bro. Jadi itu penghasilan lo jangan setengah-setengah gitu. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bagut. Semoga channelnya makin berkembang. Amin. Channelnya juga makin cepat dimonet ya. Amin. Gitu ya. Oke, teman-teman yang lain nih dari teman-teman Mas Kuning Official boleh kalian cek dan kalian lihat channelnya YouTube di Bagut ya. Channel Bagut yang ada di deskripsi, silakan kalian lihat. Terima kasih banyak untuk waktunya. Oke. Kita akan jumpa lagi ke podcast Mas Kuning selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.